Assalamualaikum. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan ngobrolin tentang pengaruh sosial. Kenapa sih kita bisa berubah karena orang lain? Dan gimana itu bisa terjadi? Apa sih pengaruh sosial itu? Pengaruh sosial itu sederhananya adalah proses ketika cara kita berpikir, bersikap, atau bertindak ikut berubah karena keberadaan orang lain, baik karena pendapat teman, kelompok, maupun lingkungan. Karena manusia itu makhluk sosial, kita selalu hidup dalam interaksi. Dari situ muncul norma, aturan, dan harapan tentang gimana sih seharusnya kita bersikap. Nah, akhirnya banyak keputusan kita itu sebenarnya bukan murni dari diri sendiri, tetapi juga dari dorongan sosial supaya kita tetap diterima dan bisa menyesuaikan diri. Jadi, pengaruh sosial itu bukan cuma soal tekanan dari luar, tapi juga proses internal kita dalam mengikuti nilai dan aturan yang ada. Ada beberapa jenis pengaruh sosial. Yang pertama yaitu konformitas. Konformitas adalah ketika kita menyesuaikan sikap atau perilaku supaya sesuai dengan kelompok. Menurut Mears, ada 3 bentuk konformitas, yaitu yang pertama penerimaan. Kita mengikuti dan juga mempercayai norma itu. Yang kedua yaitu pemenuhan. Kita nurut karena ada tekanan, meski sebenarnya nggak sepenuhnya itu setuju. Yang ketiga yaitu kepatuhan. Kita melakukan sesuatu karena diperintah langsung. Menurut Deutsch and Geert, ada 2 alasan utama kita konform. Yang pertama yaitu pengaruh normatif. Kita ingin diterima dan gak mau ditolak. Yang kedua yaitu pengaruh informasional. Kita mengikuti orang lain karena kita anggap mereka lebih tahu. Nah, ada beberapa faktor yang membuat konformitas itu muncul. Yang pertama yaitu orang yang kita sukai atau kagumi itu lebih mudah mempengaruhi kita. Yang kedua, kelompok yang kompak membuat kita makin ingin ikut. Yang ketiga yaitu semakin besar kelompok, semakin besar pula tekanan ikut arus. Nah, jenis yang kedua yaitu kesepakatan. Kesepakatan itu terjadi ketika seseorang memenuhi permintaan langsung dari orang lain. Ini biasanya dilakukan penjual, pengiklan, atau siapapun yang jago mempengaruhi. Ada beberapa prinsip dasar kenapa kita akhirnya setuju. Yang pertama yaitu persahabatan atau ketertarikan. Kita cenderung nurut sama orang yang kita sukai. Yang kedua, komitmen, konsistensi. Kalau kita sudah setuju sekali, biasanya kita lanjutin supaya konsisten. Yang ketiga yaitu kelangkaan. Sesuatu yang langka terasa lebih berharga, jadi kita lebih mudah tergiur. Yang keempat yaitu timbal balik. Kita merasa berkewajiban membalas kebaikan orang. Validasi sosial. Kita ikut apa yang dilakukan orang lain supaya dianggap benar. Yang terakhir yaitu kekuasaan. Kita cenderung mengikuti perintah dari orang yang punya otoritas. Jenis yang terakhir yaitu kepatuhan. Kepatuhan adalah ketika kita mengikuti perintah dari seseorang yang punya kekuasaan. Selanjutnya, selain jenis-jenis, ada dampak pengaruh sosial. Ada 2 dampak yaitu positif dan negatif. Dampak positif antara lain membantu terciptanya keteraturan sosial, mempermudah kita belajar menyesuaikan diri, dan membentuk solidaritas dan juga kerjasama. Selain itu, ada juga dampak negatifnya, antara lain bisa membuat stres karena tekanan sosial, mendorong perilaku buruk, serta mengurangi keaslian diri dan membuat kita ikut-ikutan tanpa berpikir. Lalu, bagaimana sih cara mengelola pengaruh sosial dengan sehat itu? Yang pertama, kenali diri sendiri. Sadar kapan kita dipengaruhi orang lain. Lalu, berpikir kritis. Cek terlebih dahulu apakah norma atau informasi itu benar. Yang ketiga, percaya diri supaya tidak mudah goyah. Dan pilih lingkungan positif, karena lingkungan yang sehat akan mendorong perkembangan kita. Oh ya teman-teman, di era sekarang ini, media sosial sudah menjadi salah satu bentuk pengaruh sosial yang paling kuat dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Kita bisa lihat bagaimana orang hampir tidak bisa lepas dari gadgetnya, bahkan saat sedang jalan, makan, maupun ngobrol sekalipun. Media sosial membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak.
karena setiap hari kita terpapar pada opini, gaya hidup, dan perilaku yang terus muncul di layar. Akun-akun yang kita ikuti, konten viral, sampai komentar orang lain bisa ikut mengarahkan keputusan kita, baik secara sadar maupun tidak. Akhirnya, media sosial bukan hanya tempat hiburan, tapi juga ruang yang mampu menekan, mengarahkan, bahkan membentuk identitas seseorang. Disinilah terlihat bahwa pengaruh sosial tidak lagi terjadi hanya dalam interaksi langsung, tetapi juga lewat layar kecil yang selalu kita bawa kemana-mana. Wah, sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Dadah!